她就是许妍，我的女朋友。袁阿姨您好，我是许妍。我不太喜欢陌生人到我家里来。我觉得这个女孩各方面品味都不行，你再考虑考虑。Hai si drama lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama Love Ambition episode 1-5. Semoga kalian suka ya. Di awal kisah menceritakan tentang seorang nenek yang membawa pergi cucunya karena orang tuanya tidak mau merawat dengan alasan anak tersebut menderita penyakit jantung bawaan. Setelah anak itu besar, dia mengganti namanya dari Xiaoyan menjadi Suyan. Adegan beralih ketika Suyan dilamar oleh kekasihnya yang bernama Shen Haoming, yang merupakan putra dari keluarga konglomerat. Untuk memberi kesan keluarga kaya yang harmonis, Suyan menyuruh orang lain berpura-pura menjadi orang tuanya. Tentu saja dia telah melatih mereka sebelum pertemuan keluarga. Suyan berpura-pura mempunyai ayah profesor yang bekerja di sebuah universitas bergengsi. Akan tetapi, Ibu Haoming tidak mempercayai mereka begitu saja. Dia sengaja memberi pertanyaan yang menjebak untuk orang tua Suyan. Untungnya orang tua palsu Suyan telah mempelajari mendalam karena pernah diajak langsung oleh Suyan ke universitas dimaksud. Tidak berhenti di situ, Ibu Haoming mengatakan pernah melakukan kunjungan ke sana, namun tidak bertemu. Bahkan tidak ada informasi tentang ayah Suyan. Akhirnya Suyan menjelaskan kalau ayahnya tidak mengajar, melainkan hanya peneliti di kampus tersebut. Sebenarnya Suyan menggunakan nama ayah temannya yaitu Su Zihue, yang merupakan ayah Jaja, temannya. Suyan bahkan menyuruh ayah palsunya menirukan tanda tangan Paman Su. Setelah acara makan, Ibu Haoming bertanya apakah mereka benar-benar orang tua kandung Suyan. Rasanya mereka tidak terlalu dekat. 真的假不了，假的也真不了。 Suyan menjawab kalau sebenarnya selama ini dia tinggal bersama neneknya. Orang tuanya bekerja di luar negeri demi masa depan mereka, makanya mereka jarang bertemu. Jika bukan karena Haoming, bukan karena akan menikah, mungkin Suyan tidak akan menghubungi mereka. Mendengar penjelasan Suyan, Ibu Haoming mulai merasa iba, setidaknya sedikit percaya. Selesai pertemuan, Suyan mengantar orang tua palsunya ke hotel dan meninggalkan mereka di sana. Keesokannya di tempat kerja, Suyan yang berprofesi sebagai perencana program di televisi dicaci maki oleh Si Wei, pembawa acara tersebut. Dia selalu mencari-cari kesalahan Suyan. Bahkan atasannya pun ikut memarahinya selesai acara. Malam harinya, Haoming memperhatikan tunangannya yang masih saja bekerja meskipun sudah malam. Haoming kemudian membantu Suyan dengan menghubungi Miki agar bersedia menjadi tamu acara untuk episode selanjutnya. 真的爱我吗？ 当然。 Cerita kembali ke 6 bulan lalu, awal perkenalan. Saat itu, asisten Suyan mengadukan pemilik toko tanaman trendy yang tidak mau diwawancarai. Akhirnya Suyan sendiri yang datang ke toko tersebut. Tetapi Suyan tidak datang untuk mewawancarai Haoming sang pemilik toko, melainkan berpura-pura untuk wawancara agar bekerja di sana. Suyan kemudian memperlihatkan keahliannya membantu merawat akar tanaman dengan mengatakan beberapa pemikirannya tentang tanaman tersebut. Haoming tersentuh. Akhirnya, Haoming menyuruh Suyan mulai bekerja besok. Akan tetapi, dia juga mempertanyakan pekerjaan Suyan jika bekerja di sana. Suyan terkejut, Haoming ternyata mengetahui identitasnya. Haoming kemudian memberitahu bahwa ia tidak akan menerima wawancara apapun. Dia menyuruh Suyan pulang. Sebelum pulang, Suyan memberikan hadiah untuk Haoming karena terlanjur ia siapkan. Sebuah gunting, buatan Guru Ding, seorang ahli botani terkenal. Ternyata Haoming juga menyiapkan hadiah dan memberikannya pada Suyan. Haoming juga bercerita kalau ia pernah membaca artikel Suyan di internet. Kata-katanya tentang kehidupan Suyan dengan neneknya sangat penuh perasaan dan membuat Haoming tersentuh. Beberapa hari kemudian, ketika Haoming memakai gunting pemberian Suyan, Haoming teringat padanya. Dia lalu mengirim pesan pada Suyan untuk menemuinya di grup Jinda. Suyan bingung, kenapa di grup Jinda?
Sesampainya di grup Jinda, Suyan bertanya pada resepsionis di sana. Ternyata memang Hao Ming yang ia maksud, merupakan wakil CEO di perusahaan itu. Dia adalah putra sulung ketua Sen. Pada saat Suyan diajak memasuki ruangan yang sangat luas, dia melihat Hao Ming yang sedang memimpin rapat. Para staf di sana ikut menoleh ke arah Suyan mengikuti Hao Ming. Suyan duduk menunggu selesai rapat. Mereka saling menatap dari kejauhan. Beberapa jam telah berlalu. Suyan mulai mengusap-ngusap lengannya. Melihat Suyan yang kedinginan, Hao Ming menyuruh karyawannya untuk mematikan AC ruangan. Akibatnya, para staf yang sedang rapat beserta Hao Ming sendiri merasa kepanasan sampai Hao Ming melepas jas dan minum untuk meredakan panasnya. Akhirnya rapat selesai. Hao Ming menghampiri Suyan, tetapi Suyan tertidur. Hao Ming kemudian membangunkan Suyan mengajaknya makan siang. Tapi, baru saja berdiri Suyan merasa pusing dan ia pun pingsan. Untungnya Hao Ming menangkapnya sehingga tidak terjatuh ke lantai. Baru kenal, tapi sangat perhatian. Hao Ming membawa Suyan ke rumah sakit, bahkan menungguinya semalaman sampai Suyan sadar. Hao Ming menjelaskan pada Suyan kalau dia pingsan di kantor, jadi Hao Ming membawanya ke rumah sakit. Dia yang mengajak Suyan bertemu, jadi harus bertanggung jawab sampai akhir. Hao Ming juga memasangkan plester di bekas infusnya, membuat Suyan merasa tersentuh. Suyan terus memandang pria yang sangat perhatian itu. Singkat cerita, mereka telah berpacaran, dan Hao Ming membawa Suyan pulang untuk dikenalkan pada ibu dan teman-teman ibu Hao Ming. Di sana Suyan sangat sopan. Dia melayani calon mertuanya dengan menuangkan minuman. Suyan juga ikut pergi ke dapur membantu pelayan menyiapkan buah untuk mereka. Tetapi pembantu di sana berkata Suyan berbeda dengan mereka. Rambut Suyan kering dan kusut, sedangkan calon mertuanya sangat memperhatikan rambut. Ibu Hao Ming yang akrab disapa Kak Lan menyuruh Suyan makan di klub. Dia berkata tidak suka orang lain datang ke rumahnya. Keesokan harinya di tempat kerja, atasan memberitahu Suyan jika ia tidak lolos dalam pengajuan menjadi pembawa acara. Padahal awalnya Suyan memang mendaftar menjadi pembawa acara, tapi karena katanya harus mengumpulkan pengalaman, jadi ia menjadi perencana selama 3 tahun. Suyan merasa sangat kecewa, kesal dan sedih dengan alasan atasan yang sangat tidak menghargai kerja kerasnya. Padahal Suyanlah yang telah membesarkan acara itu, tapi tetap saja Si Wei yang menjadi pembawa acaranya. Di tengah perasaannya yang kacau, Suyan pergi melakukan perawatan rambut secara menyeluruh sebelum menemui calon mertuanya. Tetapi, sesampainya Suyan di sana, ternyata Kak Lan mengundang beberapa gadis lain untuk dikenalkan pada Suyan. Gadis dengan latar belakang keluarga kaya yang baik. Gadis seperti itulah yang cocok untuk putranya. Dia menyuruh Suyan segera putus dengan Hao Ming, agar tidak mempermalukan diri sendiri. Universitas Syracuse. Sebelum Kak Lan pergi, dia berkata ayahnya bekerja di sana, di luar negeri. Sedangkan pekerjaan Suyan mengandalkan diri sendiri, dan sangat jarang melibatkan orang tuanya. Setelah hari itu, Kak Lan merestui mereka meskipun belum terlalu percaya. Beberapa hari kemudian, calon mertua Suyan mengajak Suyan bertemu. Ternyata mereka ke sana untuk membeli rumah baru karena sebentar lagi akan menikah. Awalnya Kak Lan yang akan memilih, tapi karena beberapa kata dari Suyan, akhirnya Kak Lan menyuruh Suyan yang memilihnya. Calon mertuanya sengaja melakukan itu untuk menguji Suyan akan pengetahuan mengenai properti. Beruntung tak lama Hao Ming datang membawa Suyan pergi dari sana. Katanya Hao Ming sudah membeli rumah untuk mereka. Mereka berdua kemudian pergi ke toko tanaman untuk membuat makanan. Hao Ming lalu memberikan jam tangan sebagai hadiah karena Suyan telah menghabiskan banyak jadwalnya untuk kegiatan ibunya. Hao Ming juga tahu Suyan sedang memperebutkan posisi pembawa acara. Hao Ming berkata Si Wei punya dukungan keluarga. Suyan juga punya. Hao Ming akan membantunya. Suyan senang dan merasa tersentuh. Tapi Suyan ingin menanganinya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat weekend, Suyan datang ke rumah ibu Hao Ming membawakan hadiah syal Kashmir. Tapi Bibi Ma berkata kalau Kak Lan tidak akan memakai model seperti yang Suyan pilihkan. Bibi Meng juga berkata pada Kak Lan kalau Suyan memang kurang bagus di semua aspek. Dia menyuruh Kak Lan mempertimbangkan pernikahan mereka. Suyan lalu mendengar pembantu di sana bercerita kalau setiap perkataan dari para bibi bisa mempengaruhi Kak Lan.
Hingga kemudian saat mereka berkumpul bermain tenis, ada satu wanita yang menarik perhatian banyak orang. Dia adalah Nona Chu, direktur Lansan Capital. Bibi Meling bercerita dia pernah membuat janji dengannya, namun dia tidak datang. Mengetahui hobi Nyonya Chu adalah menari opera, Suyan ikut datang berlatih menari dengan begitu giat. Hingga akhirnya umpannya termakan. Nyonya Chu menghampiri Suyan, memuji gerakan tangannya yang lincah. Tidak membuang-buang kesempatan, Suyan menawarkan Nyonya Chu menjadi tamu di acaranya, yang akan dihadiri oleh wanita-wanita hebat berpengaruh. Setelah mendengar Nyonya Chu akan datang, Bibi Meling berjanji akan datang juga. Suyan kemudian melaporkan pada atasan tentang programnya yang sedikit berubah dengan mengundang tamu penting itu. Ketua sangat senang. Tapi Suyan membuat syarat, yaitu Suyan sendiri yang akan menjadi pembawa acaranya, dan itu disetujui. Acara dimulai, dan berjalan dengan lancar. Padahal hari itu pertama kalinya Suyan membawakan acara. Bibi Meling yang tadinya sulit bertemu Nyonya Chu, sekarang menjadi akrab dengan alami. Untuk tamu di minggu berikutnya, Suyan akan mengundang calon mertuanya. Suyan juga berkata, calon mertuanya menyisikan 2 kursi untuk Bibi Meng dan Bibi Ma. Mereka berdua sangat senang dan segera pulang untuk perawatan tubuh. Akhirnya calon mertuanya memuji Suyan yang berusaha dekat dengan teman-temannya dengan cara yang baik. Dan sukses seperti acara pertamanya, Suyan berhasil menyatukan Nyonya Chu, Ibu Haoming, dan para bibi. Suyan juga mencarikan sponsor sendiri untuk kelangsungan acaranya, membuat ketua bertambah senang. Tetapi hal itu membuat Siwe marah. Dia sengaja datang ke ruang make up walaupun belum jadwalnya. 一会儿出外景，妆都花了，何必去为难别人呢？ Siwe merasa ada yang aneh dengan Suyan. Awalnya dia dari keluarga biasa saja, tapi kenapa tiba-tiba orang tuanya di luar negeri dengan pendidikan yang tinggi? Karena keberhasilan Suyan menjadi pembawa acara, Haoming menghadiahkan kalung mutiara untuk Suyan. Sementara di tempat lain, Xiaolin yang merupakan kakak kandung Suyan membatalkan pernikahannya karena keluarga laki-laki. Xiaolin kemudian pergi ke Jingzhou dan menemui Suyan di tempat kerjanya. Suyan sangat terkejut. Dan saat Haoming menjemputnya, Suyan memperkenalkan Xiaolin sebagai sepupu. Xiaolin menjadi bingung. Suyan lalu membawa kakaknya ke hotel dan menyuruhnya segera pulang. Dia tidak punya tanggung jawab untuk menjaganya. Dahulu saat masih kecil, Suyan mendengar pembicaraan nenek dan orang tua kandung Suyan agar mereka bertanggung jawab menyekolahkan Suyan. Nenek juga bercerita, karena jarang bertemu orang tuanya, Suyan bercerita pada teman-temannya kalau orang tuanya bekerja di luar negeri. Akhirnya orang tua Suyan membawa Suyan pulang ke rumah. Itu adalah pertama kalinya Suyan datang. Tetapi mereka sering mengabaikan Suyan. Pernah suatu hari, gas di rumah bocor. Anak-anak pingsan karena keracunan. Tetapi saat itu ayahnya hanya menyelamatkan Xiaolin dan melupakan Suyan. Lalu saat Suyan lulus SMA dengan nilai yang tinggi, ayahnya tidak berniat menguliahkan Suyan. Suyan yang mendengar itu sangat kecewa dan sedih. Ayahnya berkata tidak mampu membiayai 2 mahasiswa karena biaya kuliah dan biaya hidup yang tinggi. Suyan lalu pulang ke rumah nenek dan menangis di pelukannya. Kembali ke tahun ini, Haoming menunjukkan tanaman tequila yang begitu tinggi dan sebentar lagi mekar untuk pertama kalinya. Suyan merasa kasihan. Tanaman itu harus mengatasi lingkungannya sepanjang hidup hanya untuk mekar 1 kali. Di tempat lain, Xiaolin mengabari Suyan kalau dia sudah pindah dari hotel. Uang yang Suyan kirim juga Xiaolin kembalikan. Sementara Lin Tao, tunangan Xiaolin, menemui orang tua Xiaolin, memberitahu kalau mereka sudah putus. Dan, pada saat Suyan sedang bersama keluarga Haoming dan orang tua palsunya, dia melihat orang tua kandungnya datang dan memanggil namanya. Untungnya saat mereka mendekat, Haoming dan keluarganya sudah pergi. Karena orang tua palsu Suyan membocorkan pernikahannya, terpaksa Suyan memberitahu kalau dia akan segera menikah. Tapi Suyan berkata tidak akan mengundang mereka ke acara pernikahannya. Lagi pula, di kakak hanya ada nama Suyan dan nenek. Ayah Suyan sangat marah. Dia berkata tidak akan pergi dan berpura-pura Suyan bukanlah putri mereka. Mereka kemudian menemui Xiaolin menanyakan alasannya putus dengan Lin Tao. Ibunya lalu berkata kalau sebenarnya mereka ingin datang ke pernikahan Suyan, tapi ayahnya marah, terlalu sakit hati. Akhirnya, Xiaolin datang ke apartemen Suyan, tapi di sana dia bertemu orang tua palsu Suyan, membuat Xiaolin bingung.
Setelah mengetahui semuanya, Shaolin berusaha mengingatkan Suyan kalau tindakannya sangat bodoh, tapi Suyan tidak mau mendengar. Ibu Haoming meremehkan latar belakang keluarganya, tapi Haoming sangat berarti. Hanya dia satu-satunya orang yang mau bertanggung jawab padanya, satu-satunya. Akhirnya Shaolin menyerah, entah bagaimana caranya menyadarkan Suyan, tapi dia tidak ingin adiknya mengambil jalan yang salah. Pada hari libur, Suyan datang ke kampung halamannya untuk bertemu nenek. Dia memberitahukan rencana pernikahannya. Tapi Suyan tidak datang untuk mengundang nenek, melainkan meminta nenek menyuruh orang tuanya agar pulang dan tidak datang ke pernikahannya. Suyan bahkan tidak ingin nenek datang. Tapi neneknya tidak marah dan menurut. Melihat selai osmanthus dan nenek, dia menangis. Sambil memeluk nenek, Suyan berjanji suatu saat akan menjemput nenek ke Jingzhou dan hidup dengan nyaman. Dahulu, neneklah yang membiayai kuliah Suyan. Nenek memberikan tabungannya. Sambil kuliah, Suyan juga bekerja, menjadi maskot penyebar brosur, menjadi guru les, dan bekerja di restoran. Uang yang Suyan peroleh, ia kirimkan ke neneknya. Sekarang Suyan mempunyai tunangan yang sangat mencintainya. Haoming memberikan cincin berlian untuk Suyan. Tetapi, suatu hari Suyan melihat Haoming bersama seorang wanita yang menyukai tunangannya. Dia adalah teman masa kecil Haoming. Sekian dulu ceritanya, akan dilanjut ke part selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Terima kasih.